Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini, ada sebuah cerita dari akun Facebook yang bernama Reni Sukesti. Cerita kali ini yaitu cerita yang berjudul Kain Kafan. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan Mbak Reni Sukesti ini, silahkan kunjungi akun Facebooknya beliau. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Tak usah lama-lama tanpa basa-basi lagi, mari simak ceritanya. Purnama kian melarut, dengan diiringi suara hewan malam yang kian terdengar. Riuh ramai dari jamaah tahlil sedikit demi sedikit pun menghilang. Mereka lekas melangkahkan kakinya setelah berpamitan dengan yang punya rumah. Pagi itu, rumah tetanggaku Pak Danto didatangi oleh beberapa polisi. Lalu setelah beberapa menit, Pak Danto dan polisi segera menuju entah kemana dengan menaiki mobil polisi itu. Aku juga warga yang tengah berada di situ, saling melempar tanya, apa gerangan yang terjadi dengan Pak Danto, hingga polisi membawanya pergi. Tidak ada warga yang pulang dari rumah Pak Danto. Mereka menanti kepulangan Pak Danto, sekedar mencari tahu gerangan apa yang terjadi. 1 jam berlalu, Pak Danto pulang. Namun kali ini ada mobil ambulan dan polisi yang menyertainya. Setelah mobil sampai di depan rumah, pintu ambulan dibuka dan terlihat jenazah seorang wanita diturunkan. Warga pun tampak histeris begitu mengetahui jenazah itu adalah Farah, anak perempuan Pak Danto. Mobil polisi dan ambulan itu segera pergi dengan selesai melaksanakan tugasnya. Dengan diiringi isak tangis keluarga, Pak Danto membaringkan jenazah putrinya ke atas pembaringan. Tak lupa Pak Danto meminta Pak RT dan warga lainnya untuk segera mengerumat jenazah putrinya dengan layak. Suasana pagi itu sangat ramai. Beberapa ibu-ibu pergi ke pasar untuk membeli kain kafan dan perlengkapannya. Sebagian bapak-bapak mendirikan tenda, sebagian lagi menggali lubang kubur di makam. Sedangkan anak-anak gadis mencari bunga di rumah-rumah warga untuk dijadikan hiasan di keranda jenazah. Tampak semua warga gotong royong tanpa terkecuali. Begitupun saat rombongan dari pasar pulang, mereka langsung bekerja sesuai dengan pekerjaannya. Sedangkan di lain tempat, aku yang waktu itu mendapat tugas dari warga untuk memandikan dan mengkafani jenazah. Semua peralatan sudah ada, mulai dari air, sabun, dan lainnya. Kubasuh secara perlahan mulai dari ujung kepala hingga kaki. Kubersihkan bagian-bagian tertentu dengan teliti. Setelah itu, aku membutuhkannya. Setelah ritual memandikan jenazah selesai, aku menyuruh ibu-ibu yang ikut bersamaku untuk membawa jenazah di ruang pengkafanan. Aku menyuruh warga untuk mempersiapkan kain kafan beserta yang lainnya saat aku hendak akan memandikan jenazah. Setelah semua lengkap, aku mulai memasukkan kapas di beberapa anggota badan yang berlubang, juga menyelipkannya di lipatan-lipatan dan sela-sela jari tangan dan kaki. Tak lupa juga beberapa kapur barus diselipkan pada badan jenazah. Beberapa lembar kain kafan dengan berbagai bentuk yang sudah diinstruksikan mulai dipakaikan ke badan jenazah. Namun belum sampai setengah aku memakainya, aku disuruh untuk menghadap Bu Danto. Aku pun keluar dan segera menghadapnya. Bu Danto yang tengah berduka di dalam kamar Farah terlihat sangat memprihatinkan saat aku menemuinya. Bu Danto menanyakan tentang bagaimana wujud tubuh jenazah putrinya saat aku mandikan. Aku sebenarnya sangat prihatin dengan kondisi tubuh Farah saat dimandikan. Badan penuh luka dan sesuatu yang membuat aku sangat sedih saat membasuh bagian kemaluannya. Waktu sebelum dimandikan tampak bau yang sangat menyengat, seperti bau alkohol di tubuh Farah.
Selain itu, terdapat luka yang begitu banyak di tubuhnya. Budanto yang sepertinya tahu akan kegelisahan yang aku alami, menyentuh pundakku dengan lembut. Aku tersadar dari lamunan. Namun aku tak mampu untuk memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi di badan jenazah anak yang begitu beliau sayang itu. Mau tak mau Budanto akhirnya menuruti permintaanku. Aku meminta Budanto agar sabar, menerima semua cobaan yang tengah menghampirinya. Aku berjanji pada Budanto akan memberitahu semuanya setelah acara pemakaman Farah selesai. Aku pun keluar dari kamar Farah, sedangkan aku juga tahu jika dari tadi Pak Danto menungguiku di depan kamar ini. Sebelum aku masuk ke kamar untuk menemui Budanto, Pak Danto yang sebelumnya mengetahui aku disuruh Budanto untuk menemuinya, mencegatku. Beliau berkata padaku agar merahasiakan semuanya kepada Budanto, istrinya. Aku yang mendapat amanah langsung dari Pak Danto untuk mengurus pemandian langsung dari tanganku. Sengaja Pak Danto berikan agar tidak ada warga yang lain tahu mengenai penyebab kematian putrinya. Pak Danto percaya padaku sebab aku tokoh yang disegani dalam bermasyarakat di sini. Selain itu, aku yang mengajari ngaji anak-anak dan juga putrinya. Farah termasuk anak didik ngajiku yang cukup pandai, juga dekat denganku. Namun setelah Farah masuk SMA, dia tak lagi mengaji denganku. Entah karena malu bahwa dia sudah besar, atau karena hal apa aku tak tahu. Yang aku tahu, Farah sekarang suka buka auratnya setelah tak mengaji denganku. Badanto lalu berterima kasih kepada aku karena aku tak memberitahu apa sebenarnya yang terjadi pada Farah ke Budanto. Aku lalu meminta izin untuk kembali ke ruang pengkafanan dan Pak Danto mempersilahkannya. Saat aku berada di ruang pengkafanan, ternyata jenazah Farah sudah dikafani dan bersiap untuk disolatkan. Jenazah Farah akhirnya dibawa ke ruang tamu untuk disolatkan secara berjamaah. Aku pun ditemani beberapa orang membersihkan ruang pengkafanan jenazah dadakan tersebut. Saat aku membersihkan kapas-kapas yang terjatuh ke lantai, tak sengaja aku menemukan kain putih segitiga. Aku langsung bertanya kepada mereka yang ada di tempat ini mengenai kain putih segitiga yang aku temukan. Namun dari mereka tak ada yang mengatakan jika itu kain kafan. Mereka semua berkata kain kafan yang digunakan untuk jenazah sudah komplit dan sesuai dengan yang aku arahkan. Aku menganggukkan kepala, tanda aku mengerti. Aku yang sedari tadi hanya diam dalam kebimbangan, mencoba mengulum senyum kepada warga yang lalu lalang. Jenazah Farah sudah disolatkan dan hendak diletakkan di peti keranda agar segera dikebumikan. Hatiku sedari tadi penuh dengan tanda tanya tentang kain segitiga yang berada di bawah anjang-anjang tempat Farah dikafani. Hari menjelang sore, jenazah Farah pun sudah dikebumikan. Aku lalu meminta izin untuk pulang ke rumahku kepada Budanto. Budanto sepertinya enggan membiarkan aku pulang, mungkin karena sedih ditinggal anak kesayangannya atau apa. Tetapi setelah aku menenangkan Budanto, akhirnya Budanto mengizinkan aku pulang, asal secepatnya datang kembali ke rumahnya. Aku pun pulang. Karena memang rumah kami dekat, maka aku tak membutuhkan waktu lama untuk segera masuk ke rumahku dan menidurkan badan yang amat lelah ini. Saat ku memijit badanku yang lelah ini, kurasakan sesuatu benda yang mengganjal di saku gamisku. Ku ambil benda itu dari saku gamis, dan itu ternyata kain segitiga yang tadi kupungut di ruang pengkafanan. Kulihat-lihat kain itu seperti kain kafan. Tetapi saat kutanyakan kepada mereka yang mengkafani jenazah Farah, mereka berkata jika lapisan kain kafan itu sudah komplit, dan mereka juga mengkafani jenazah Farah sesuai dengan instruksi yang aku berikan sebelumnya. Hati dan otakku berkecamuk memikirkan hal ini. Terlebih lagi kulihat mimik wajah dari Pak Danto seperti tidak merasakan suatu kedukaan
ditinggal pergi oleh putrinya. Yang ku tahu Farah meninggal secara tidak wajar, dan aku pun berpikir bahwa Pak Danto juga berpikiran yang sama. Pak Danto mengetahui tentang kematian putrinya, tetapi mengapa Pak Danto terlihat santai dan belum mengutusnya kepada pihak berwajib? Semua ini membuatku kacau hingga aku tertidur dan melupakan kewajiban soreku. Suara kucing tetangga yang mungkin sedang berebut ikan asin dengan temannya itu mengagetkanku. Aku terbangun saat azan maghrib berkumandang. Istighfar tak henti-hentinya kulafatkan. Dengan segera aku beranjak dari kasur empukku menuju kamar mandi. Kubasuh badanku, setelah itu mengambil air wudhu, lalu menjalankan ibadah maghrib. Aku keluar setelahnya dan melihat orang-orang yang sangat aku sayangi tengah menonton televisi bersama. Orang itu adalah bapak dan ibu, sedangkan adikku saat ini tengah mengenyam pendidikan di suatu pondok pesantren. Bapak menepuk-nepuk kursi kosong di sebelahnya, dan itu pertanda jika bapak hendak berbicara serius denganku. Aku lalu duduk di samping beliau. Bapak seperti tahu tentang keresahan yang tengah kurasakan. Bapak mengelus rambut depanku sembari menasihatiku. Dengan nada bicara yang bijaksana, beliau berpesan agar aku selalu zikir, mengingat kepada Yang Maha Esa bahwasannya setiap masalah yang kita hadapi itu adalah cobaan yang Allah berikan. Bapak juga berpesan agar aku menjadi orang yang amanah kepada siapapun itu. Aku lalu mencium tangan bapak yang semakin keriput ini dan meminta izin untuk kembali ke rumah Budanto. Sebelum berangkat, ku ambil kain putih segitiga yang mirip dengan kain kafan itu, lalu meletakkannya di bawah bantal tidurku. Saat hendak ku pakai jilbabku, bayangan putih melesat dan terlihat oleh penetraanku. Ku toleh belakang mengikuti lesatan bayangan itu sambil mengucap istighfar, namun tak kutemui. Gegas ku pakai jilbab dan keluar dari kamar. Bapak yang melihatku dengan gelagat aneh langsung memanggilku, seraya menanyakan tentang keadaanku. Kukuasai diriku setenang mungkin, agar tidak ketahuan ketakutan yang kurasakan. Bapak hanya menggelengkan kepalanya saat ku berbohong tentang kejadian yang menimpaku barusan. Ku ucapkan salam, lalu kulangkahkan kaki menuju rumah Budanto. Betapa terkejutnya aku saat melihat dengan samar sesosok bayangan manusia yang sangat mirip dengan almarhum Farah. Sosok bayangan itu tengah berdiri di pojok pintu rumah Budanto, dan tak seorang pun dari warga atau pelayat lalu lalang yang menyadari keberadaannya. Badan ini rasanya sangat kaku, mulut pun terkunci dengan sendirinya. Ingin berkata tak sampai, apalagi menggerakkan tubuh. Hingga lengkingan suara Pak Danto menyentakku dari pergolakanku sendiri. Tak putus-putusnya lafal istighfar terucap dalam hati. Namun keringat dingin yang mampu terlihat seolah mencerminkan diriku dalam ketakutan. Aku bergegas menemui Pak Danto yang sudah menungguku dari tadi. Dan tak lupa untuk yang kesekian kalinya, Pak Danto menyuruhku agar tetap menyembunyikan rahasianya dari Budanto. Aku hanya menganggukkan kepala, tanda paham. Walau dalam hati ingin sekali aku menanyakan tentang hal itu. Di dalam kamar bersama Budanto, aku berusaha untuk tidak memberitahu tentang rahasia kematian Farah. Lama sekali aku dan Budanto menunggu di dalam kamar, selesainya acara tahlilan. Budanto sengaja menyuruhku menemaninya, karena beliau masih dengan dukanya dan tidak mau bertemu sanak saudara, takut jikalau mereka bertanya tentang putrinya. Acara selesai dan aku pamit pulang. Suara hewan malam pun semakin terdengar karena memang sudah larut. Saat kulangkahkan kakiku menuju pintu utama, kembali kulihat bayangan itu masih berdiri mematung. Ketakutan mulai kurasakan lagi dan tubuhku tiba-tiba roboh dengan sendirinya. Kudengar suara bapak di dekatku sambil mengelus lembut rambutku. Beliau terlihat begitu khawatir.
Kurasakan sentuhan tulus dari seorang bapak, hingga pelupuk mata ini mengembang, dan keluarlah kristal-kristal bening. Entah apa yang kurasakan, namun rasa takut ini begitu menyiksa batinku. Bapak juga warga yang tengah mengelilingiku mengucapkan syukur atas kesadaranku. Iya, aku tak sadarkan diri cukup lama, hingga waktu adzan subuh tiba. Aku yang masih berada di rumah Pak Danto, lekas dibawa pulang oleh Bapak. Istirahat yang lumayan karena setelah subuh tadi aku tidur. Walau sebenarnya tidur setelah subuh itu sangat tidak dianjurkan. Begitu banyak mudarat daripada kebaikannya. Selain itu juga kata orang, bangun kalau kesiangan, rezeki bisa dipatok ayam. Setelah selesai mandi, aku langsung ke rumah Budanto. Karena selain banyak pekerjaan, aku juga tak ingin membuat kegelisahan. Takut keluarga Pak Danto mengira aku sakit karena membantu keluarga mereka. Sebelum pergi, ku buka bantalku dan hendak mengambil kain putih segitiga itu. Hanya ingin melihatnya saja. Namun saat bantalku ambil, kain putih itu sudah tidak ada di tempatnya. Ku tutup bantalku dan mencoba mencarinya di tempat lain, tetapi hasilnya nihil. Tak kutemukan kain itu di kamarku, hingga aku ingin menanyakan itu kepada orang rumah. Namun aku berpikir jika aku bertanya kepada bapak atau ibu, pasti beliau-beliau ini malah akan mencecarku dengan berbagai macam pertanyaan. Dengan suasana yang agak membagongkan, aku pun keluar kamar dan berpamitan pada bapak dan ibu. Sesampainya aku di rumah Budanto, aku langsung bergabung dengan ibu-ibu yang sedang duduk bersama. Karena memang pekerjaan sudah selesai dan aku pun siang datangnya, maka aku pun di sana tinggal leyeh-leyeh saja. Beberapa ibu ada yang bertanya tentang keadaanku semalam, yang ternyata kejadian tadi malam sungguh menggemparkan hingga satu desa mengetahuinya. Dengan perasaan malu yang membuncah, aku hanya tersenyum saja dan membuat ibu-ibu yang suka bergibah menjadi penasaran dan semangat menanti ceritaku. Saat aku mencoba untuk tidak menceritakan mengapa aku bisa mengalami kejadian itu, Pak Danto datang menemuiku. Beliau ingin berbicara empat mata denganku. Aku pun mengikutinya ke ruangan lain. Pak Danto berbicara mengenai kematian Farah. Beliau tidak melaporkan pihak berwajib karena ingin mencari kebenaran mengenai putrinya. Selain itu, beliau juga akan balas dendam tentang kematian putrinya dengan tangannya sendiri. Aku yang mendengar penuturan Pak Danto seketika merasakan sakit yang amat sangat di relung hati. Entah aku merasa bahwa kasih sayang seorang bapak kepada bapaknya tak ternilai, atau kata balas dendam, yang artinya Pak Danto pasti akan melakukan sesuatu tindakan yang mungkin di luar batas nalar. Kurasakan sentuhan tangan Pak Danto di kepalaku, mengagetkanku yang tak terasa butiran kristal jatuh di pipi. Pak Danto meminta agar aku tidak memberitahu apapun kepada Budanto. Aku pun mengangguk paham, meski aku tak suka jika harus berlama-lama untuk berbohong. Adzan duhur berkumandang. Tak terasa cukup lama juga aku duduk bersama Pak Danto. Aku lalu meminta izin pulang untuk melaksanakan sholat. Namun Pak Danto mencegahku dan menyarankan agar aku sholat di sini saja. Aku pun menurutinya dan meminta izin untuk wudhu. Setelah selesai, aku menuju ke ruang sholat, yang ternyata sudah ada Budanto di kamar itu. Kulihat Budanto sudah selesai sholatnya. Aku lalu mengambil mukena yang baru saja dipakai oleh beliau. Namun Budanto mencegahnya dan memberikan mukena yang beliau ambil dari almari. Beliau berkata jika mukena itu milik Farah, dan Budanto menyuruhku agar membawanya pulang. Aku pun mengangguk dan Budanto keluar kamar. Saat aku membuka mukena itu, kulihat kain putih segitiga ada di dalamnya. Kulihat dengan seksama kain putih segitiga yang tengah aku pegang ini. Dan ternyata memang benar, kain ini adalah kain yang tengah aku cari. Dan aku heran,
Mengapa kain ini bisa berada di lipatan mukena almarhum Farah? Semua ini benar-benar membuatku pusing dan tak tahu harus mengadu dengan siapa. Jika aku mengadukannya ke Bapak, pasti Bapak tak mungkin bisa kuandalkan. Beliau akhir-akhir ini keadaannya sedang tidak baik. Juga bila hal ini kuadukan dengan Pak Danto, maka tak mungkin lagi. Lelaki yang sudah menginjak kepala 5 itu sedikit membuatku ragu tentangnya. Kuputuskan untuk menyimpan kembali kain putih segitiga itu dan kembali berkumpul dengan ibu-ibu yang lain setelah selesai sholat. Karena memang sudah siang dan waktunya makan, aku lalu menyendokkan nasi dari termos nasi. Kuciduk sedikit dan mengambil sop bakso yang berada di sebelahnya. Saat kuedarkan pandangan di sekeliling kamar almarhum Farah, yang kebetulan memang dekat dengan dapur tempat kami makan, tiba-tiba pendengaranku menangkap suara aneh dari dalam kamar. Namun secepatnya tak kuhiraukan suara itu dan menyantap makan siangku kembali. Baru sesuap nasi kumasukkan dalam mulutku, kembali suara itu terdengar dan semakin menyayat. Secepatnya aku menghabiskan makananku dan lekas kembali untuk pulang. Di rumah aku terlihat sangat pucat, hingga bapak dan ibu khawatir akan keadaanku. Aku menenangkan kedua orang tuaku dengan berdalih bahwa aku kecapean dan ingin pulang untuk segera tidur. Aku lalu pamit dan masuk ke kamarku. Di dalam kamar aku tengah dalam kebingungan, dan secara mendadak aku teringat dengan Ustadz Ridwan. Iya, Ustadz Ridwan. Aku mencoba membuka HP-ku dan mencari nomornya. Yaps, ketemu. Dan aku menelponnya. Assalamualaikum. Halo Dek Sakia di seberang. Suara telepon Ustadz Ridwan. Waalaikumsalam kak. Kakak apa kabar? Jawabku. Alhamdulillah dek, kakak baik. Tumben nih, adik telepon. Pasti adik lagi gaslon ya? Ledek Ustadz Ridwan. Ih, kakak mah nyebelin. Adik tutup lo teleponnya. Kilaku. Ya Allah, kamu tuh dek. Dari zaman di pondok sampai kamu sekarang jadi ustadzah, masih aja manjanya. Ucap Ustadz Ridwan. Kakak, adik ngambek loh, jawabku. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tak sengaja aku melafadzkan asma Allah. Kenapa dek, kok istighfar? Tanya dari telepon seberang. Kakak, adik mau diskusi sesuatu sama kakak. Ada waktu nggak? Iya dek, kakak ada waktu. Adik bicara aja. Aku lalu membicarakan tentang kematian tetanggaku, almarhum Farah, yang menurutku sangat membingungkan. Juga kain putih yang begitu aneh ini. Cukup lama aku berbincang dengan Ustadz Ridwan, atau lebih tepatnya Kak Ridwan. Iya, aku dulu sempat mengenyam pendidikan salaf di salah satu pondok pesantren. Aku, Zakia Arofa, mondok di pondok selama 6 tahun. Dan di pondok itulah aku bertemu dengan Kak Ridwan Afandi. Kak Ridwan yang mendapat izin dari Pondok Putra untuk membantu urusan di Pondok Putri. Dan kebetulan aku di pondok menjabat sebagai seksi keamanan. Kak Ridwan yang selalu terpantau di setiap kegiatan pondok. Sedangkan akulah yang memantaunya menjadikan keakraban di antara kami. Kerap sekali aku dibantu olehnya dalam berbagai hal, seperti dalam membahas ilmu nahwu maupun fikih. Begitupun sebaliknya, aku juga mau membantu Kak Ridwan bila sedang dalam masalah. Hingga pernah suatu ketika kami dihukum oleh pondok karena kesalahpahaman. Aku yang waktu itu baru saja menjemur pakaian di lantai 2, dipanggil oleh Kak Ridwan yang tengah membetulkan genteng bocor di lantai 3, dekat dengan area jemuran. Aku seketika menjawab panggilannya dan naik ke lantai 3. Tak kusangka, ternyata di atas Kak Ridwan sedang membuka durian. Pondok yang waktu itu aku tempati memang masih banyak ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah seperti mangga, rambutan, dan durian di sekeliling pondok.
Aku dan Kak Ridwan memakan durian itu, dan itu hukumnya halal. Pohon durian ini memang bukan milik pondok, tetapi ada suatu hukum yang menyatakan jikalau terdapat pohon yang mana pohon itu dahannya melengkung dan masuk ke area tetangga, maka gugurlah kewajiban pemilik pohon sebagai haknya. Sampai tak sadar ternyata aku dan Kak Ridwan cukup lama makan durian sambil ngobrol ngalor ngidul. Dan endingnya, kami pun mendapat hukuman membersihkan toilet pondok yang jumlahnya lebih dari 20 kloset. Karena ada santri yang melihat kami dan dikira kami berpacaran. Ya udah deh, kalau begitu nanti kakak coba mujadah dulu biar pikiran kakak terbuka. Assalamualaikum, kata Kak Ridwan. Waalaikumsalam, jawabku. Aku pun menutup sambungan di telepon. Tak terasa aku lama sekali berbincang dengan Kak Ridwan hingga dan asar selesai. Kumasukkan mukena Farah di almariku karena mukenaku masih bersih. Setelah asar aku menyempatkan waqiahan karena dari kemarin aku tidak sempat membacanya. Penetraanku menangkap bunyi seseorang yang seperti menirukan bacaan surat waqiah. Namun aku tak menggubrisnya dan segera menyelesaikan ngajiku. Kumandang adzan Isya terdengar. Segera aku melaksanakan sholat dan langsung ke rumah Pak Danto. Kembali lagi seperti hari kemarin. Aku seperti melihat arwah Farah di depan pintu. Namun dengan kekuatan wirid yang aku miliki, rasa takut itu hilang dan berubah menjadi dorongan agar aku menemui arwah itu. Sengaja aku duduk di teras tanpa masuk dahulu untuk menemui Budanto. Aku ingin tahu apa sebenarnya yang ingin dilakukan oleh arwah itu. Dan benar saja, apa yang dikatakan Kak Ridwan. Arwah itu lalu mendekat, dan sekarang berada di dekatku. Walau sebenarnya aku merasa sangat takut, namun Kak Ridwan menyuruhku agar tetap melafadzkan wirid dalam hati dan semakin mengusukannya. Arwah itu sesekali menengokku, dan aku berlagak tak memperdulikannya. Sampai acara tahlil 2 hari kematian Farah selesai, arwah itu masih saja dengan kegiatan mengawasiku. Aku yang merasa begitu tertekan langsung saja berpamitan dengan sang punya rumah. Saat aku akan masuk ke rumahku, kulihat ternyata arwah itu kembali ke posisinya. Arwah itu kembali lagi ke depan pintu rumah Pak Danto. Namun arwah itu terlihat sangat memilukan. Aku semakin bingung dibuat olehnya. Mengapa arwah itu tidak masuk ke rumah, melainkan hanya di depan pintu? Apakah yang sebenarnya terjadi dengan kematian Farah?